Setelah kekalahan debat di sepak bola, netizen Malaysia ini debat masalah kemiskinan. Tidak ada pemerintah yang datang untuk menentu di hati ibu-ibu yang ada di sini. Wakil Menteri Sosial ngomong kalau orang tuanya miskin, itu anaknya sudah pasti miskin. Dan 6 polisi di HST positif narkoba cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, nih guys, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Setelah kekalahan debat di sepak bola, netizen Malaysia ini debat masalah kemiskinan antara Indonesia dan Malaysia. Oh, beda jauh ya kemiskinannya. Indonesia 60%, Malaysia 1,3%. Tapi coba kita bandingkan kekayaannya. Coba kita hitung ya guys. Jumlah rakyat Indonesia 285 juta jiwa. Yang kaya itu 113 juta jiwa. Coba kita bandingkan dengan Malaysia ya guys. Malaysia itu yang kaya hanya 34,6 juta. Jadi masih 400% lebih banyak yang kaya di Indonesia ya guys. Mereka ini nggak menghitungnya seperti itu. Jadi kalau mau hitung-hitungan orang kaya di Indonesia dan Malaysia, masih jauh kayaan orang Indonesia. Jadi paham ente ya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Bukan gitu cara ngitungnya. Waduh, ini orang ya. Gue lihat konten-kontennya. Ini orang tadi itu, gue lihat konten-kontennya itu kayak apa ya? Mempermalukan diri bahwa dirinya itu lebih. Aduh, ya Allah ya Rabbi, gimana gue ngomongnya ya? Nanti ngomong terlalu kasar ya. Gue nggak lagi bela siapa-siapa ya. Tapi ini memang kenyataannya. Tapi bukan gitu caranya. Kalau dihitung gitu, dihitung banyaknya masyarakatnya, banyak luasnya wilayah. Kenapa gak dihitung luas wilayahnya lagi? Bukan gitu caranya. Tapi menghitung tingkat kemiskinan dan tingkat orang-orang kayanya di tempat itu, di negara itu. Ya ukur dari banyaknya orang yang ada di sana. Di Malaysia itu sekitar 1,3% itu yang miskin. Di kita itu 60% yang miskin. Bayangkan yang 30% itu menengah ke atas. Jadi ada bagian-bagiannya kalau di Indonesia. Gak semuanya kaya. Kalian tahu yang dibilang menengah ke atas itu seperti apa? Itu yang punya gaji 5 juta guys. 5 juta. Baru dia boleh dikatakan menengah ke atas. Di Malaysia menengah ke atasnya seperti apa? Di situ saja sudah kita kalah guys. Tahu nggak 5 juta itu berapa ringgit? Sekitar 1.500-an ringgit atau 1.400-an ringgit aja kalau tukaran sekarang. Gitu. Itu artinya gaji UMR Malaysia aja udah lebih tinggi daripada kita. 7 juta lebih di sana guys. Gaji UMR-nya. Di kita, di DKI Jakarta itu baru 5 juta. Di tempat lain, di tempat gua ya, Jember itu 2.300.000 setara dengan 1.000-an, enggak sampai 1.000, 800 ringgit berapa gitu. Bayangkan. Itu masuk enggak logika kalau dihitung seperti itu. Guys, kita orang kayanya itu di Indonesia ini hanya hitungan berapa persen saja. Mungkin dalam 1-3% saja orang kayanya.
Bukan gitu cara ngitungnya guys. Jangan mempermalukan lah. Aduh. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Tidak ada Ini pemerintah yang datang untuk menentu di hati ibu-ibu yang ada di sini. Itu menjadi keluh kesah. Sehingga di hari ini, Bapak hadir di sini, kami rasa bangga, kami senang karena kehadiran Bapak. Sehingga Pak Bobo, tim Prabowo datang bisa sampai di Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden bisa melihat banyak masalah yang kita hadapi di wilayah distrik ini. Tenaga medis memang ada tapi tidak bisa kontrol baik. Maka orang sakit itu entah dia sembuh Dengerin atau tuh, Pak mungkin dia Prabowo. langsung putus nafas begitu. Kami mengharap kepada pemerintah harus ada bantuan bangunan rumah kesehatan di setiap kampung. Pembangunan perumahan sudah putus dari tahun 2019 karena dananya kecil. Bapak harus lihat kita. Tidak boleh Bapak Siap, diam teman-teman. diri. Waktu Bapak masuk, Bapak cari suara juga. Kami juga menangis untuk Bapak. Apa hati untuk Bapak Presiden hari ini? Bapak punya rakyat yang ada berdiri. Makanya Bapak harus lihat kita hari ini. Tolong lihat kepada masyarakat distrik Haju. Kami juga bagian dari wilayah administrasi pemerintahan di wilayah ini. Kasihan mereka tidak punya uang. Mereka tidak makan don tahan lapar. Hanya datang mau ketemu Bapak saja. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan? Banyak masalah yang perlu kita sampaikan tapi masih banyak. Biarlah. Inti-inti kesehatan, pendidikan, transportasi ini yang penting. Itu saja dan terima kasih Bapak Presiden. Waktu saya kembalikan. Sepertinya dikira gue menteri atau dari pemerintah pusat datang atau siapa lah, pokok orang penting lah gitulah. Ya Allah. Dengerin tuh, Pak Wowo, dengerin. Jangan hanya janji-janji doang. Kita ini merdeka udah berapa puluh tahun. Tapi lihat saudara-saudara kita yang katanya buminya kaya, yang katanya buminya itu bumi, langit semuanya penuh kekayaan. Tapi ternyata apa? Mereka jauh tertinggal. Mereka jauh dari kata sejahtera. Mana kesejahteraan yang kalian janjikan wahai pemerintah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana? Belum lagi jangankan lagi nggak usah bicara lagi di pulau-pulau lain. Kita cukup berbicara satu pulau saja tentang Papua. Itu sudah jauh dari kata sejahtera. Bukan hanya jauh tapi sangat jauh dari kata sejahtera. Padahal kalau dihitung dari pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, Papua lah yang paling kaya. Tapi mana? Masyarakatnya masih banyak yang miskin. Bayangkan, kemana kekayaan alam yang selama ini digembar-gemborkan katanya untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk bangsa. Mana? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Wakil Menteri Sosial ngomong kalau orang tuanya miskin Ini dia, itu guys. anaknya sudah pasti miskin. Dan ternyata mereka punya datanya sekitar 64%. Jadi bagi beliau tanpa berbicara takdir, data sudah menunjukkan seperti itu. Dan ini PR pemerintah untuk memperbaiki dengan kebijakan terbaik agar masyarakat bisa keluar dari jerat ini. Berarti ada faktor pendidikan juga ya? Iya bener banget. Nah Wakil Menteri Sosial itu namanya adalah Pak Agus Jabo. Beliau pada saat itu tuh membacakan data penduduk miskin di Indonesia. Jadi menurut dia 74,51% orang miskin di Indonesia itu memiliki jenjang pendidikan yang hanya sampai SD. Ternyata pendidikan itu menentukan kehidupan masyarakat khususnya tingkat kesejahteraan. Nah Bapak ini punya data tunggal. Pokoknya semenjak Indonesia merdeka kita sekarang punya data tunggal. Namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah dari data ini kemudian pemerintah itu bakal tahu nama dan alamat orang miskin di Indonesia berada. Jadi ini semua sudah terdata? Iya sudah terdata. Bahkan berdasarkan data dari Kemensos 64,46% kalau orang tuanya itu miskin maka kelak anaknya juga akan tumbuh mengikuti. Bahkan ini tanpa berbicara takdir. Memang data berbicara seperti itu. Dan itu sudah dipastikan miskin. Netizen lalu bertanya solusi dari pemerintah apa soal kemiskinan ini? Nah tuh dengerin tuh Pak pemerintah. Seharusnya kalau memang pemerintah itu punya data seperti ini ya, kan tahu tuh rakyatnya yang miskin ada berapa banyak, terus yang menjadi turun temurun itu berapa banyak. Seharusnya ini pemerintah bisa mencegah ini terjadi, kan gitu guys. Dengan memperbaiki pendidikan, dengan memperbaiki SDM kita, dengan memberikan lapangan pekerjaan sama masyarakatnya yang memang datanya ada. Kan datanya ada, seharusnya kan tahu. Kan gitu kan? Tinggal cari cara atau solusi gimana caranya mereka-mereka ini tidak turun-temurun kemiskinannya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys.
6 Ini polisi di HST positif narkoba cuma dihukum apel, olahraga, dan sholat 5 waktu. Pantes banyak yang mau masuk polisi biar dihukumnya begini doang ya. Waduh. Atau jangan-jangan di situ ada bandarnya, atau di sana salah satu yang mengedarkan. Ya Allah, jangan begitulah. Semoga enggak, semoga oknum. Tapi enak juga apel, olahraga, sholat. Ya akhirnya berkembang biak di dalam sono itu yang narkoba. Yuhu. Buat teman-teman yang mau ikut-ikut, silakan tulis di kolom komentar ya. Gua nggak ikut-ikut guys, ya. Gua nggak ikut-ikut. Entah ada pengedarnya di dalam kantor polisi atau gimana, gua nggak ikut-ikut guys. Gue nggak ikut-ikut ya. Yang mau ikut-ikut, silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.